Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas seputar faedah dari ayat-ayat pilihan di dalam Al-Quranul Karim. Dan malam ini kita akan membahas satu kisah yang diambil dari Al-Quranul Karim, kisah seorang nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuasaan yang tidak diberikan kepada seluruh manusia, hanya dia saja. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada dia dari dua jalur. Pertama, Allah berikan kenabian, dan yang kedua, Allah berikan kekuasaan. Siapakah nabi yang kita akan bahas? Nabi yang kita akan bahas adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan kita akan petik dari kisah dalam surah An-Naml pada surah ke-15 sampai akhir daripada kisah, karena di antara Al-Quran yang banyak menjelaskan tentang kisah Sulaiman memang tertera di beberapa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, tapi yang paling lengkap adalah di dalam surah An-Naml. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel, dan dia adalah satu di antara raja daripada raja-raja Bani Israel. Kita tahu bahawa raja Bani Israel yang pertama kali siapa? Talut. Itulah raja pertama Bani Israel. Kemudian raja yang kedua Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam, dan raja yang ketiga, dan tidak ada raja setelahnya, adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Inilah tiga raja Bani Israel, dan ketiga-tiganya Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan. Tetapi Sulaiman Allah berikan keistimewaan melebihi ayahnya sendiri Dawud, dan melebihi para nabi yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Naml, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, dan sungguh kami telah berikan ilmu kepada Dawud dan Sulaiman. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Maka berkata keduanya, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari banyak hamba-hamba Allah yang beriman. Dari sini menunjukkan bahawa nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada keduanya syukuri, dan harusnya seperti itu. Setiap orang yang Allah berikan nikmat apapun, maka selayaknya dia bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana Dawud dan Sulaiman, keduanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah
yang telah memberikan keistimewaan kepada kami melebihi kebanyakan hamba Allah yang beriman. Dalam ayat yang lain, dalam surah As-Sad, Allah mengatakan, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami hibahkan, berikan kepada Daud seorang anak namanya Sulaiman, dan sebaik-baik hamba adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, Sulaiman ini memiliki keistimewaan dibandingkan bapaknya, di mana Allah lebihkan Sulaiman ini dalam bab hukum dan qada. Jadi Sulaiman itu kalau memutuskan sebuah perkara, maka keputusannya sangat adil dan bisa menyelesaikan perkara, dan itu Allah lebihkan dibandingkan bapaknya. Saya akan ceritakan beberapa kisah. Di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, pernah suatu ketika seseorang itu punya kambing. Kemudian kambingnya ini lepas dan memakan tumbuh-tumbuhan kebun orang lain. Padahal baru ditanam tuh tumbuh-tumbuhannya, dimakan sama kambing. Maka yang punya kebun ini tidak terima. Akhirnya kemudian datang kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, minta perkaranya diselesaikan. Ini bagaimana ini? Kambing dia sudah masuk ke kebun saya, kemudian memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat saya. Maka Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam memutuskan, tetapi putusannya kurang memuaskan. Akhirnya kemudian di waktu yang sama Nabiullah Sulaiman ada di situ. Kemudian Sulaiman alaihi salatu wassalam meminta izin kepada bapaknya untuk memutuskan dua perkara orang ini. Maka Nabiullah Sulaiman mengatakan, bagaimana kalau seandainya kambing si A ini yang memakan tumbuhan si B kau tahan, ditahan sama yang punya kebun, dan boleh mengambil manfaatnya, pamannya susunya dan begitu seterusnya. Dan kewajiban si A yang memiliki kambing itu, maka dia harus mengembalikan kebunnya tadi, menanamnya kembali, kemudian menyiramnya kembali, sampai sebagaimana sedia kala sebelum kambing itu memakan tumbuhan itu. Akhirnya kemudian disepakati keputusan Sulaiman. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa fahamna Sulaiman, kami berikan kepahaman kepada Sulaiman. Contoh kasus kedua, ada dua orang wanita, kedua-duanya bawa bayi. Kemudian bayi itu diletakkan di pinggir sungai karena kedua wanita ini ingin mandi. Setelah kemudian kedua wanita ini mandi, rupanya ada serigala memakan salah satu bayi keduanya itu. Dibawa lari sama serigala itu. Kemudian setelah selesai mandi, wanita ini sedih karena salah satu bayi keduanya hilang. Maka dua wanita ini saling mengklaim. Satu bayi ini, yang besar mengatakan ini bayi saya, yang adiknya mengatakan ini bayi saya. Akhirnya kemudian keduanya datang kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian Daud alaihi salatu wassalam malah menyerahkan kepada yang tua dibandingkan yang muda. Alasannya karena yang tua boleh jadi tidak punya anak lagi, ya. Maka akhirnya kemudian wanita yang satunya menangis. Maka pergilah keduanya, di tengah jalan berjumpa dengan Sulaiman. Maka kemudian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dimintai keputusan oleh keduanya karena tidak puas dengan keputusan Daud. Maka kemudian keduanya didatangkan kepada Sulaiman. Kata Sulaiman, mana bayinya? Maka didatangkan bayinya kepadanya. Maka Sulaiman pun mengambil pisau dan akan menyembelih bayi itu.
Sebenarnya Sulaiman tidak hendak menyembelih bayi, tetapi Sulaiman ingin melihat reaksi kedua wanita itu. Sebab kalau itu ibunya, tentu akan tahu dan melebihi sayang kepada anaknya dibandingkan yang bukan ibunya. Tiba-tiba salah seorang wanita kemudian menangis dan mengatakan, "Ya Nabi Allah Sulaiman, kalau engkau harus membunuh anakku, lebih baik kau serahkan kepada kakakku ini." Kata Sulaiman, "Engkau ibunya." Dari sini ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Sulaiman Allah fahamkan dibandingkan ayahandanya Daud alaihi salatu wasalam. Dan banyak kasus-kasus yang kemudian Nabi Sulaiman Allah unggulkan. Apabila melihat sebuah kasus, maka beliau lebih adil dalam memberikan keputusan dan bisa menyelesaikan masalah. Makanya Allah mengatakan, wa fahamna Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma. Kami fahamkan Sulaiman, tapi keduanya kami berikan hukum dan juga ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa warisa Sulaimanu Dawud, dan Sulaiman telah mewarisi dari ayahandanya Daud. Tentu yang dimaksud mewarisi di sini, mewarisi kerajaan dan kenabian, mewarisi ilmu dari bapaknya. Karena Daud alaihi salatu wassalam seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dia sebuah kitab dari kitab-kitab langit namanya Zabur. Dan Daud diberikan suara yang indah. Apabila dia membaca Zabur itu, bukan hanya manusia tertegun, tapi burung-burung datang dan ikut mendengarkannya. Makanya Nabi SAW ketika menyamakan keindahan suara Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, kata Nabi SAW, suaramu hai Abu Musa seperti suara ala Daud, saking indahnya. Ya. Lah Daud ini memiliki putra Sulaiman, tetapi Sulaiman memang ada satu kisah yang menarik. Apakah Sulaiman punya anak? Sulaiman ini istrinya banyak, 100. Jadi dikisahkan dalam sebuah riwayat, pada satu malam Sulaiman berjanji untuk berhubungan dengan 100 istrinya, dan dia bersumpah agar setiap satu istrinya melahirkan seorang mujahid fi sabilillah. Tapi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah. Rupanya Allah tidak kabulkan kecuali satu. Yang satu itu pun anaknya cacat, separuh manusia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini juga faedah tentang pentingnya mengucap insyaallah. Karena insyaallah itu kalimat yang ajaib, yang terkadang bisa menjadikan sesuatu yang kita kehendaki menjadi sebuah kenyataan. Insyaallah itu. Makanya kalau kita cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, ketika Ya'juj dan Ma'juj setiap hari melubangi dinding untuk keluar, mereka tidak bisa keluar. Karena apabila mereka melubangi, kemudian di malam hari, kemudian diterik matahari mereka, ketika matahari terbit, maka mereka masuk lagi ke gua. Tiba-tiba besoknya lubang yang dikorek itu sudah kembali lagi sebagaimana semula. Sampai kemudian di akhir zaman Allah ilhamkan kepada pemimpin Ya'juj dan Ma'juj ini mengucapkan insya Allah ketika melubangi itu. Dan subhanallah, ketika mengucapkan insya Allah, rupanya lubang itu tidak kembali, tapi tetap seperti itu, sehingga mereka terus mengorek, akhirnya berhasil menjebol benteng Dzulqarnain. Itu karena apa? Karena keistimewaan insya Allah. Begitu juga kisah Nabi SAW ketika orang-orang Arab ini, orang-orang kafir bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjanjikan jawabannya besok, tapi Rasul lupa mengucapkan insya Allah.
Rupanya jawabannya tidak kunjung datang. Jibril tidak kunjung datang sampai sebulan lamanya, baru kemudian Jibril memberikan jawaban. Maka penting kita mengucapkan insyaallah. Baik. Wa qala, maka Sulaiman pun berceramah, berkhutbah di hadapan kaumnya. Ya ayyuhan nas, ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in, inna hadha lahuwal fadlul mubin. Sulaiman berceramah di hadapan rakyatnya. Hei manusia, sesungguhnya telah diajarkan kepada kami bahasa-bahasa burung, dan kami diberikan segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar karunia yang nyata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Sulaiman, Allah berikan keistimewaan mampu menundukkan awan, mampu menundukkan angin, mampu menundukkan binatang-binatang, dari burung sampai binatang buas, bahkan mampu menundukkan jin sekalipun, apalagi manusia. Dan itu keistimewaan yang tidak diberikan kepada raja-raja sebelum dan setelah Sulaiman. Makanya Nabi SAW suatu ketika sedang sholat, ketika sholat diganggu setan, maka kemudian Nabi SAW pun akhirnya menangkap setan itu. Jadi selepas sholat dia tangkap setan itu, kemudian dicekiknya. Saking kerasnya Rasul mencekik setan, maka keluar air liur setan itu sampai kemudian terkena kepada tangan Nabi SAW, dan Rasul merasakan dinginnya liur setan itu. Kemudian Nabi SAW mengikat setan itu di tiang masjid. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalaulah bukan karena doa Sulaiman, Rabbi gfirli wa habli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di, ya Allah ampunilah aku dan berilah kepadaku kekuasaan yang tidak pernah kau berikan kepada siapapun sepeninggalku. Kata Rasul, kalau bukan karena doa Sulaiman, sudah aku bunuh dia. Akhirnya dia lepas jin itu. Ya, dari sini menunjukkan apa? Nabi SAW mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada Sulaiman, yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Bahkan dia sanggup memahami bahasa binatang. Jadi sampai suatu ketika Nabiullah Sulaiman keluar bersama pasukannya, hendak melakukan istisqa. Karena ketika itu terjadi paceklik di zamannya, jadi tidak ada hujan lama. Akhirnya Sulaiman keluar bersama pasukannya hendak melakukan istisqa, minta hujan. Ketika sampai di lapangan, Nabiullah Sulaiman melihat semut sedang tengkurap. Semut sedang tengkurap ke atas gitu, dan tangannya sedang berdoa kepada Allah. Dan Sulaiman paham. Ya, rupanya sebelum Sulaiman dan juga tentaranya melakukan istisqa meminta hujan kepada Allah, semut-semut itu sudah duluan istisqa meminta hujan kepada Allah. Maka ketika melihat semut-semut berdoa kepada Allah meminta hujan, maka Sulaiman mengatakan kepada tentaranya, irji'u, kembali kalian, sesungguhnya telah cukup semut-semut itu meminta kepada Allah hujan untuk kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, laulal bahaim lam tumtiru, kalau seandainya bukan karena binatang ternak, kalian tidak mungkin diberikan hujan. Ya. Kata Nabi SAW, apabila telah tampak perzinahan, telah tampak kemungkaran di mana-mana, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan hujan kepada kalian. Kalaulah bukan karena binatang, laulal bahaim, kalau bukan karena binatang ternak, kalian tidak mungkin dihujani. Jadi Nabiullah Sulaiman paham dengan bahasa semut itu. Maka Sulaiman memilih untuk pergi pasukannya karena cukup dengan semut yang istisqa. Bahkan dalam sebuah kisah nanti dikisahkan ayat selanjutnya, bagaimana Sulaiman juga ketika membawa tentaranya tiba-tiba dihadang dengan pasukan semut. Kemudian Allah mengatakan, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wat tayri fahum yuzaun.
Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentara dari jin, dari manusia, dari burung-burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Jadi Sulaiman itu punya pasukan. Jadi pasukan manusia berbaris, ada posnya. Pasukan jin juga ada posnya. Pasukan burung yang senantiasa menaungi. Kalau Sulaiman sedang berjalan, maka akan membuat naungan supaya tidak kepanasan. Belum lagi binatang-binatang buas, semua ditundukkan Sulaiman karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Raja mana ikhwan yang bisa mengalahkan kerajaan Sulaiman? Pasukannya banyak, bukan manusia saja, dari kalangan jin, bukan kalangan jin saja, dari binatang-binatang buas, dari burung-burung. Maka wajar kalau seandainya Sulaiman mengatakan, Rabbi gfirli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, berikan kepadaku sebuah kerajaan yang kau tidak pernah berikan kepada siapapun setelahku. Memang luar biasa, ya. Makanya para ulama mengatakan di dunia ini ada 4 raja yang pernah menguasai dunia, 2 mukmin dan 2 kafir. Yang mukmin Nabiullah Sulaiman, kemudian yang kedua Raja Dzulqarnain, keduanya mukmin dan keduanya menguasai dunia. Kemudian yang 2 kafir, pertama Namrud di masa siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua Bukhtun Nasr, raja yang menghancurkan Yahudi Bani Israel dan memporak-porandakan Palestina di zaman itu, ya. Jadi ini 4 raja, tetapi dari 4 raja ini yang paling besar kekuasaannya adalah Nabiullah Sulaiman. Karena Sulaiman punya pasukan jin, punya pasukan burung, punya pasukan binatang-binatang, bahkan dia punya pasukan angin. Punya pasukan angin. Angin bisa membawa Sulaiman kemanapun dia mau, ya. Dan angin ini sebagai pengganti karena kecintaan Sulaiman kepada Allah. Jadi kisahnya begini. Dalam sebuah riwayat, Sulaiman itu suka dengan kuda. Ya, semua orang kan punya hobi. Ada hobinya suka kucing, ya. Naudzubillah, ada juga suka anjing. Naudzubillah, ada suka hobinya dengan ular, ya kan? Ular kok dipelihara itu, ya. Macam-macam tuh, ya. Ada suka kalajengking. Orang kok sukanya aneh-aneh. Tapi orang kalau sudah hobi, terkadang dia pelihara kan itu. Mau kasih makan berapapun, pasti dia akan pelihara. Mau binatang yang diharamkan, mau binatang yang dihalalkan, mau binatang yang wajib dibunuh, mau binatang yang harus dipelihara. Kalau orang sudah hobi, hobi saja. Coba antum lihat orang-orang yang hobi ayam itu. Orang yang hobi ngadu ayam, ya kan? Itu ayamnya subhanallah, minumannya itu extra jos, karatindeng, ya kan? Jamunya telur ayam juga. Itu mandi dimandikan, kandangnya dibersihkan, ya, kutunya dicari dihilangkan, sampai seperti itu tuh, ya. Itu orang hobi tuh. Sehingga sesuatu hobi itu biasanya melalaikan. Hobi itu biasanya melalaikan. Hobi apapun melalaikan. Hobi bola melalaikan. Hobi itu melalaikan. Lah, ini pun terjadi kepada Sulaiman. Dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu hobi kuda. Sangat hobi sangat dengan kuda itu. Kadang-kadang dia koleksi kuda-kuda yang bagus, kuda-kuda yang perang, kuda-kuda yang tunggangan dia yang cantik. Pokoknya hobi sekali dengan kuda. Terkadang seharian dia duduk saja memandangi kudanya, memandikan kudanya, mengelus-ngelus kudanya. Namanya hobi dengan kuda. Sampai suatu ketika Nabi Sulaiman ini dilalaikan dengan waktu sholat. Saking enaknya dia memandangi kuda, tanpa terasa matahari terbenam, akhirnya dilalaikan dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situ Sulaiman menyesal. Karena menyesalnya itulah akhirnya Sulaiman pun marah kepada kuda-kudanya. Akhirnya kuda-kudanya disembelih semuanya
kemudian disedekahkan dagingnya kepada fuqara wal masakin. Nabi SAW bersabda, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Yakin antum? Kalau antum meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti yang lebih baik itu. Ketika Sulaiman meninggalkan kuda-kudanya, hobi-hobinya ditinggalkan, bahkan disembelih kemudian disedekahkan dagingnya, dan dia lupakan dari kuda itu, padahal kuda itu adalah kuda yang sangat kencang sekali untuk berperang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ganti dengan apa? Dengan angin. Ditundukkan angin kepada Sulaiman. Kalau naik kuda kan lama tuh, naik angin sudah sampai sana, Allah berikan ganti angin. Maka antum yakin ikhwan, kalau ada hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian antum belum mampu meninggalkannya, kalau antum yakin ketika meninggalkannya karena Allah, maka pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Contoh umpamanya, ada orang bekerja di instansi riba. Dia sudah tahu hukum riba haram. Sekecil-kecilnya dosa riba itu sama dengan menzinahi orang tuanya. 1 dirham uang riba lebih besar dosanya dibandingkan 36 kali berzina. Kalau dia yakin kemudian dia tinggalkan pekerjaan itu karena Allah, saya yakin Allah akan mengganti yang lebih baik daripada dia. Karena Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Seberapa besar harta riba yang anda dapatkan pasti akan musnah, nggak ada akan barokahnya, karena barokah itu hanya ada di sedekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak kisah-kisahnya. Banyak kisah-kisahnya. Contohnya, dahulu ada anak muda, saya lupa namanya, disebutkan dalam tarikh. Anak muda ini tinggal di sekitar kota Mekah, seorang talabul ilmi. Dia tidak punya pekerjaan sehingga dia harus mencari pekerjaan untuk mengambil sesuap nasi. Akhirnya berangkatlah anak muda ini ke haram. Di tengah jalan anak muda ini menemukan menemukan satu kantong, rupanya isinya berlian. Berlian yang luar biasa mahalnya. Dalam hatinya, seandainya berlian ini kujual, tentu aku akan kaya raya dan akan tidak kesusahan. Tapi pikiran ini dihapus lagi. Ini gak benar nih, ini berlian punya orang, ini gak benar, bukan, aku tidak mau. Akhirnya perang tuh hatinya. Pulang dia ke rumahnya, disimpanlah perhiasan itu. Dia balik lagi ke haram. Sampai di haram ada kakek-kakek tiba-tiba naik di atas tempat yang tinggi dan mengatakan, siapa yang menemukan menemukan bungkusan yang ada perhiasannya di situ, aku akan berikan upah sekian dan sekian. Anak muda ini kebetulan tidak punya uang. Maka dia ngomong sama kakek itu, saya yang menemukannya. Kakek bisa datang ke rumah saya. Diajaknya kakek itu. Kemudian ketika sampai di rumahnya, sebelum anak muda memberikan, anak muda ini menguji kakek itu dulu. Warna kantongnya seperti apa, isinya apa, berapa, dan begitu seterusnya. Karena memang itu miliknya, dia bisa menjelaskan secara persis kantongnya warnanya ini, isinya ini, gitu kan? Maka anak muda ini memberikan kantong itu. Kata sang kakek, karena engkau sudah menemukan kantong itu, aku akan berikan upah. Tapi anak muda ini ingin menolong kakek itu karena Allah. Dia mengatakan, tidak usah, upahku dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil kantong ini, saya serahkan kembali upahnya. Karena anda seorang musafir, anda butuh uang. Ya. Kisah ini berlalu begitu saja, sudah sampai di sini kisah ini. Sampai akhirnya suatu ketika anak muda ini, karena sudah pusing cari kerjaan di sekitar haram, maka anak muda ini pun ingin berlayar keluar, ingin mencari pekerjaan di luar. Naiklah dia kapal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan kapal itu terguling di tengah lautan, dan tidak ada yang selamat kecuali anak muda itu. Ya. Rupanya dia terdampar di sebuah desa, di sebuah badui. Dia nggak kenal siapapun di situ.
Akhirnya kemudian ketika dia sadar, dia berusaha untuk mencari-cari kampung, meminta pertolongan. Rupanya ketika dia masuk ke sebuah kampung, pertama kali ditemui adalah masjid. Dan masjid itu sudah lama tidak ditempati. Masjid itu sudah lama kosong, kotor. Akhirnya dia pun, karena orang yang saleh, talabul ilmi, dia bersihkan masjid itu. Kemudian dia pun azan ketika sampai waktu sholat. Ketika terdengar suara azan, satu kampung kaget, karena masjid itu belum pernah ada orang berkumandang azan. Maka semua orang datang, aneh siapa yang azan. Orang-orang jahil, orang-orang Badui, tidak tahu agama. Maka kemudian mereka berkumpul, dan sang anak muda yang menjadi imamnya, rupanya dia memiliki suara yang sangat merdu sekali. Semua orang kampung terpukau. Akhirnya selesai sholat, orang-orang meminta agar anak muda itu tinggal di desanya, mengajari mereka dan anak-anaknya, dan siap untuk dibayar berapapun kehendaknya. Ya, Allah berikan tuh rizki. Akhirnya anak muda ini mengajar, banyak duit ya. Ketika sudah banyak duitnya, dia ingin pulang ke haram. Ya maklum, sudah lama nggak pulang. Tapi orang kampung itu menganggap bahwa ini kalau anak muda pulang, ini nggak kembali nanti dia. Bahaya ini, harus dicegat. Akhirnya kemudian orang kampung itu sepakat untuk menikahkan anak muda itu dengan wanita yang paling cantik di kampung itu. Nah, begitulah trik supaya ustadz itu tidak keluar. Ya, dicarikan akhwat, dinikahkan di situ, nggak akan keluar dia di situ. Ya, akhirnya kemudian pada waktu yang ditentukan terjadilah nazar, melihat, ta'aruf. Ya, maka wanita itu dihadapkan kepada anak muda tadi. Ketika anak muda itu melihat wanita itu, yang dilihat bukan wajahnya, tapi yang dilihat kalung yang dipakainya. Maka wanita itu menangis. Kenapa? Karena seolah-olah tidak dipedulikan. Maka orang-orang pun marah dan mengatakan, ya fulan kasarta qalbaha, wahai fulan, kau telah hancurkan hatinya. Kenapa kau tidak pandang wajahnya? Kenapa kau pandang perhiasannya seolah-olah kau ini cowok matre? Ya kan? Kenapa kau pandang perhiasannya bukan orangnya? Maka anak muda ini mengatakan, bukan itu. Aku sudah cukup melihat wajahnya, sudah sangat cantik sekali. Tapi aku punya sejarah dengan kalung itu. Akhirnya kemudian dia bercerita, bertahun-tahun yang silam dia menemukan kantong, rupanya perhiasan itu persis seperti perhiasan yang dipakai wanita itu. Ya. Akhirnya kemudian dia menceritakan kakek ini. Kemudian orang-orang tiba-tiba setelah mendengar cerita anak muda, semuanya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar katanya. Anak muda ini heran, ada apa? Maka orang-orang mengatakan, wahai fulan, cerita yang kau ceritakan itu persis seperti cerita orang tua gadis ini, tidak kurang tidak lebih. Kakek yang kau temui itu adalah orang tua gadis ini. Dia pun cerita dengan cerita yang sama. Bahkan ketika dia bercerita di hadapan kami, dia bersumpah kepada Allah, wallahi demi Allah, kalau seandainya usiaku masih panjang, aku hendak menjodohkan putraku dengan laki-laki itu. Ya, tapi kemudian meninggal dunia sebelum itu. Maka anak muda ini akhirnya, itu mungkin sudah takdir jodohnya, maka menikahlah laki-laki itu dengan wanita tercantik desa itu. Maka Allah takdirkan, Allah berikan anak dua. Tiba-tiba Allah takdirkan meninggal wanita itu. Maka kalung tadi menjadi warisan dia dan anak-anaknya. 1/4 bagi dia, lebihnya untuk anaknya, kan begitu. Tapi Allah takdirkan juga kedua anaknya meninggal dunia. Maka kalung itu murni milik dia. Tuh lihat, yang tadinya kalung itu ingin dikuasai dengan cara haram, sekarang dia dapat dengan cara halal. Kemudian dia jual kalung itu. Setelah dia jual kalung itu, modalnya dia gunakan untuk berniaga. Dan subhanallah, Allah berkahi hartanya, tidak pernah miskin. Bahkan dia menjadi orang kaya haram. Dia selalu bersedekah dengan hartanya karena kalung itu. Itulah sabda Nabi SAW apa? Man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan
minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Begitulah Sulaiman. Ketika dia menyembelih semua hobi kuda-kudanya, Allah ganti yang lebih baik. Allah datangkan angin kepadanya. Makanya ada satu kisah yang disebutkan dalam kitab tafsir Jalalain, kalau tidak salah. Jadi Allah alam kisah ini, apakah kisah ini sahih, tapi kisah ini masyhur. Jadi ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam sedang berada di ruangan bersama menterinya, salah satu menterinya berada di ruangan, tiba-tiba kemudian ada yang menggedor pintunya. Maka Sulaiman pun membuka pintu tersebut. Rupanya dilihatnya ada orang yang menakutkan, dan orang ini terus memandang menterinya Sulaiman sampai dia ketakutan. Habis itu berbisik-bisik dengan Sulaiman, kemudian dia pergi. Maka menterinya ini mengatakan, "Ya Sulaiman, siapa orang itu? Menakutkan sekali, pandangannya tajam kepadaku." Kata Sulaiman, "Tahu enggak kamu siapa dia? Dia malakul maut. Dia malaikat maut," katanya. Wah, makin takut dia kan, karena sudah dipelototi masalahnya, ya kan? Akhirnya dia sudah nggak enak sendiri tuh menterinya itu. Jangan dia akan mencabut nyawaku, wahai Sulaiman. Tolong terbangkan aku, Sulaiman. Lihat, karena Sulaiman itu bisa apa? Menundukkan angin. Ya, tolong terbangkan aku, Sulaiman, terserah kemana kau kesukai. Maka akhirnya Sulaiman pun menerbangkan menterinya ini dengan angin yang diperintahkan karena Allah. Kemudian angin itu melesat dan membawa ke tempat yang dituju Sulaiman, negeri India, ya, ke India, ya kan? Rupanya ketika sampai di tempat itu, orang yang tadi menakutkan sudah nunggu di situ, ya kan? Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, tidak mungkin kemana. Coba dia nggak diterbangkan, selamat dia kan, begitu. Begitulah memang takdir Allah. Memang di situ dia harus meninggal. Ya. Tapi di sini bagaimana Sulaiman menundukkan angin, membawa menterinya ini dengan angin sampai ke India. Padahal Sulaiman di mana? Palestina. Sulaiman kan di Palestina. Ini India jauh, ya kan? Sebagaimana ketika Sulaiman memindahkan kerajaan Balkis, nanti ceritanya. Ratu Balkis di mana? Yaman. Sulaiman di mana? Palestina. Istana dibawa sampai ke Palestina. Ya. Masyarul muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Hatta idza atau ala wadin namli, qalat namlatun, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun." Hingga ketika mereka sampai di lembah semut. Jadi pasukan Sulaiman sedang berjalan ke Asqalan. Asqalan masih dari Palestina. Kemudian di tengah jalan tiba-tiba Sulaiman mengatakan, "Berhenti kalian semuanya." Kaget pasukan, ada apa ini? Kemudian Sulaiman memperhatikan ke bawah. Rupanya ada rombongan semut sedang berjalan. Sulaiman tahu, ya. Dan antum tahu semut Sulaiman itu pantatnya nungging ke atas, besar, ya. Saya lihat waktu di Yaman, ya. Jadi di sana ada semut-semut Sulaiman, orang sana menyebutnya semut Sulaiman, dan burung hudhud. Burung hudhud itu bau, ya, tapi cantik warnanya, ya. Di waktu saya tinggal di Ma'rib, banyak burung hudhud itu sama semut-semut Sulaiman. Jadi agak besar dia bentuknya dibandingkan semut biasa. Jadi ketika itu disebutkan dalam Al-Quran, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, lembah Asqalan, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Lihat kata-kata semut. Semut mengatakan, "La yakhtimannakum Sulaiman," agar Sulaiman tidak menginjak kalian. Mereka tidak mengatakan agar Sulaiman tidak membunuh kalian, ya, karena Sulaiman tidak pernah membunuh semut,
Makanya di sini ketika itu Sulaiman mendengar suaranya. Semua orang tidak mendengar kecuali Sulaiman. Sulaiman yang mendengar itu. Maka Sulaiman pun fatabassama dhahika min qawliha, maka Sulaiman pun tersenyum lalu tertawa dan berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-nikmatmu yang telah Allah anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebaikan yang engkau ridai dan memasukkan aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Subhanallah. Sulaiman tetap bersyukur. Berapa banyak penguasa-penguasa yang merasa sudah berkuasa, yang merasa sudah tingkat kekuasaannya sudah level paling tinggi di sebuah negara, anggaplah presiden, justru mereka kufur, ambisi dengan kekuasaan, haus dengan kekuasaan, menjadi zalim, menzalimi rakyatnya, menindas orang-orang miskin. Tapi Sulaiman tidak demikian. Ya. Dan di sini ada akhlak yang luar biasa. Bagaimana Sulaiman melontarkan senyum kepada semut. Kalau semut saja dilontarkan senyum oleh Sulaiman, maka tentu manusia harus antum lebih senyum lagi kepada mereka. Semut saja diberikan akhlak, diberikan contoh Sulaiman. Sulaiman tersenyum kepada semut. Ini mah kita susah mau senyum kepada orang. Senyum itu kalau ada udang di balik batu saja. Ya. Kalau nggak ada udang di balik batu ya nggak senyum. Jadi senyum itu akhlak. Makanya akhlak manusia itu terdiri daripada 3 anggota badan: kepala, tangan, dan tubuh. Itu akhlak. Ya. Kepala, senyum, ucapan yang baik, ya kan? Kemudian mata yang tidak melotot, ya, itu adalah akhlak. Tangan suka membantu, menolong. Kemudian badan, apabila antum bicara dengan orang, jangan memalingkan. Hadapi orang itu, walaupun antum anggap ini orang biasa, mungkin antum anggap ini orang jauh lebih rendah dibandingkan antum, tetap antum hargai dia. Itu namanya akhlak, ya kan? Maka Sulaiman mengajarkan akhlak senyum. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabassumuka li akhika shadaqah, senyum kamu kepada saudaramu sedekah. Jadi banyak senyum. Ya. Tetapi jangan senyum terus, ya. Jangan senyum terus, nanti dianggap gila. Ya. Atau tidak pernah senyum, ini dianggap serius. Dan juga letakkan senyum pada orang yang tepat. Jangan setiap ketemu akhwat antum senyum, senyum gitu kan. Ini apa ini kan gitu ya. Jadi ada tempatnya. Baik. Kemudian Allah mengatakan, wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin. Sulaiman ini sedang membariskan tentara nih, ya kan? Dia memeriksa burung-burung itu. Subhanallah, telitinya Sulaiman. Padahal burung kan banyak sekali burung itu. Tapi Sulaiman tahu nih mana yang ada, mana yang tidak ada. Ketika itu Sulaiman kehilangan burung hudhud, tidak ada dalam barisan. Menunjukkan bahwa Sulaiman itu sangat tertib, disiplin kepada pasukannya. Maka Sulaiman mengatakan, mengapa aku tidak melihat hudhud? Kemana hudhud? Cari dia. Ya. Tiba-tiba Sulaiman marah dan mengatakan, la u'adzibannahu adzaban syadidan aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Pasti akan kuhukum dia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih dia, kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Tawadhu. Lihat tawadhunya Nabi Sulaiman, ya kan? Dia mengatakan apa? Kalau dia datang membawa alasan yang jelas, ku maafkan dia, ya. Kalau tidak, ku sembelih dia, ya. Dari sini menunjukkan bahwa Sulaiman tidak lantas marah kepada anak buahnya, main bantai saja, sembelih dia, kan begitu? Enggak. Tapi lihat bagaimana tawadhunya Nabi Sulaiman, sampai dia mengatakan kalau dia punya alasan, ku dengarkan alasannya. Maka famakatha ghaira ba'idin, maka tidak lama kemudian datanglah hudhud. Faqala, maka hudhud mengatakan, ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in
binaba'in yakin. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui wahai Sulaiman. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, dari Yaman, membawa sebuah kabar berita yang sangat meyakinkan untuk kau dengar. Dan Sulaiman tawadhu mendengarkan. Dia tidak merasa dia seorang raja yang hebat. Ya, aku tahu semuanya, tidak. Ketika Hudhud mengatakan aku mengetahui kabar kau tidak tahu, maka Sulaiman menerima kabar itu. Maka kata Hudhud, lihat bagaimana seorang burung sangat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari kesyirikan. Hudhud mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Subhanallah. Terkadang burung lebih paham dengan tauhid, terkadang burung lebih paham tentang bahaya syirik. Apa kata Hudhud? Wahai Sulaiman, sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintahkan mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Namun kudapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan tersesat indah bagi mereka, perbuatan-perbuatan buruk bagi mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak dapat petunjuk. Lihat, Hudhud justru yang dilaporkan apa? Akidah mereka kan? Ya. Hudhud tidak melaporkan istananya bagus, ya kan, tentaranya banyak, dayang-dayangnya cantik-cantik. Enggak. Hudhud justru melaporkan soal apa? Akidahnya orang-orang itu. Ya Sulaiman, aku dapati mereka menyembah matahari. Setan telah menghalang-halangi mereka dari jalan Allah. Luar biasa ini Hudhud ini. Ya, dan itu menunjukkan bagaimana Sulaiman menanamkan akidah kepada tentaranya kan itu. Bagaimana tentaranya dididik untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hudhud melanjutkan, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyalakan, yang kamu nyatakan. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Hudhud mentauhidkan Allah, ya kan? Hudhud mentauhidkan. Lihat bagaimana. Makanya saya katakan ikhwan, lihat ketika Nabi SAW mencontohkan tawakal apa? Lau kuntum tatawakkaluna ala Allah la ruziktum kama yurzaqut tayru yaghdu himasan wa taruhu bitanan. Kalau kalian tanamkan tawakal kepada Allah, artinya menyandarkan hanya kepada Allah dalam segala hal, maka kalian akan diberikan rizki seperti Allah berikan rizki kepada burung. Burung tidak sekolah, burung tidak berpendidikan, burung tidak punya ATM, burung tidak punya kartu kredit, burung tidak punya jabatan. Tidak ada burung itu jadi super taksi, tidak ada burung itu jadi pejabat, tidak ada jadi insinyur. Tapi ketika keluar dari sarangnya, Allah mengarahkan rizkinya. Keluar lapar, kembali kenyang. Burung tidak punya akal, ya kan? Menunjukkan bahwa tauhidnya burung itu luar biasa. Seolah-olah burung paham firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha." Dan tidak ada satupun binatang yang melata di permukaan bumi kecuali sudah ada rizkinya ditanggung Allah. Seolah-olah burung paham dengan ayat ini, tapi manusia tidak paham. Manusia tidak paham karena kurangnya tauhid dan akidah yang tertanam pada hati mereka. Mereka tidak paham bahwa yang memberikan rizki adalah Allah, sehingga di antara mereka ada yang mencari rizki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Datang ke dukun-dukun, datang ke orang-orang pintar, kemudian mengambil tangkal-tangkal, percaya dengan karamat, macam-macam. Tidak mentauhidkan Allah. Ya, maka di sini Hudhud bagaimana mentauhidkan Allah? Seekor burung, tapi luar biasa tauhidnya.
Ini pelajaran yang luar biasa. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kata Sulaiman, ya, kita lihat saja kau ini pendusta atau memang benar. Kata Sulaiman, aku akan tulis surat. Kau terbangkan surat ini, jatuhkan di istananya. Idhab bi kitabi hadha fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fangdur madza yarji'un. Nih, aku serahkan surat, kau letakkan kepada kerajaan Balqis, lemparkan saja, kau tinggalkan, kita lihat apa yang terjadi. Qalat, maka ketika burung itu sampai di kerajaan Balqis, kemudian sang ratu mengambil surat itu, terperanjat dia. Ya, bagaimana kisahnya bersambung. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan, bagaimana kisah kelanjutan ketika Ratu Balqis menerima surat Sulaiman, apa yang terjadi, apakah terjadi peperangan antara keduanya ataukah bagaimana. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi kedua kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.